Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama lagi belajar tentang firman Tuhan, yang dimana saat pagi hari ini kita akan sama-sama buka dalam kitab Hosea. Kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Di sana firman Tuhan berbunyi, "Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih bagi mereka. Aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan." Nah, firman Tuhan pada saat pagi hari ini datang kepada kita untuk mengingatkan kembali kepada kita orang-orang percaya, di mana di ayat yang keempat ini kita boleh garis bawahi dari kata dengan tali kasih kesetiaan. Tali kasih kesetiaan, yang dimana artinya menunjukkan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa, biasa bagi umat Tuhan, terutama bagi bangsa Israel. Di mana judul perikop di sana mengatakan bahwa kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Nah, bila kita lihat dari judul perikop tadi mengatakan bahwa kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Nah, di mana di ayat 1 dan yang kedua di sana dikatakan bahwa ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Ayat yang kedua, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Kita tahu bagaimana bangsa Israel, mereka tidak mau mengakui Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, mereka malah menyembah kepada para Baal, bahkan kepada patung-patung yang ada di sana, yang dibuat oleh tangan mereka. Nah, mereka menyembah kepada hal-hal yang sangat bertentangan daripada Tuhan, yang sangat bertentangan dari ajaran-ajaran yang Tuhan berikan. Namun, karena kasih Tuhan yang sangat besar bagi mereka, sehingga di ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan berbunyi, "Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini ada Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan." Karena kasih kesetiaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, bagi bangsa Israel, Tuhan tidak melakukan atau tidak melaksanakan amarahnya, tidak melakukan amarahnya kepada bangsa Israel, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Meskipun dimana kita tahu bangsa Israel bahwa dalam perjalanan hidup bangsa Israel, mereka tidak terhitung hal-hal yang mereka lakukan, hal-hal yang membuat Tuhan kecewa dalam hidup mereka. Namun kita tahu bersama sejarah perjalanan bangsa Israel itu tidak terhitung betapa besar kasih Allah bagi mereka. Sejak mereka masih berada di Mesir, sampai mereka keluar dari tanah Mesir, selama dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, sampai mereka sampai ke tempat yang mereka tuju, yaitu ke tanah Kanaan. Di sana Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan masih tidak membiarkan mereka sendirian. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Meskipun mereka sudah menduakan Tuhan, mereka sudah menyembah kepada para Baal, menyembah kepada patung-patung yang mungkin hal itu sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Namun karena kasih Tuhan sangat besar, Tuhan masih tetap mengasihi mereka. Karena bila kita lihat dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-103, Mazmur 103, ayat yang ke-8. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan berbunyi, "Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Nah, di mana kasih Tuhan itu sangat besar, Allah itu panjang sabar dan melimpah kasih setianya, sehingga dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Nah, Tuhan senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat, meskipun banyak hal-hal yang sudah kita perbuat, banyak hal dosa-dosa yang sudah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Namun firman Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita orang percaya. Bahkan kita melihat saja kejadian pada bangsa Israel. Tuhan tetap mengasihi mereka. Oleh sebab itu, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tetap rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Lewat dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat yang mendukakan hati Tuhan, kasih Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita.
dan ia juga tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ia tetap akan tegas jika hal yang kita perbuat itu sudah menyangkut dosa dan menunjukkan kita dari kehendaknya dan menjauhkan kita dari kehendaknya. Bila kita lihat di ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berkata, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Di sini di mana tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau kita itu menyia-nyiakan kasih kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Maka di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akan memusnahkan palang-palang pintu mereka. Tuhan akan murka, Tuhan akan marah ketika kita menyia-nyiakan kasih kesetiaan Tuhan. Nah, jadi kita harus melihat bahwa ada kasih Tuhan dalam hidup kita yang selalu mengalahkan kedegilan, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Kasih yang Tuhan berikan itu kasih yang sangat-sangat murni. Kasih kesetiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu kasih yang benar-benar tulus Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita harus membuka hati dan pikiran kita untuk kita bisa menerima kasih yang daripada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih, Allah yang sangat sabar. Kasih setianya sungguh luar biasa dan pengampunan yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu mari kita sebagai orang-orang percaya, kita belajar dari kitab Hosea ini, di mana kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Oleh sebab itu ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan dosa, mari kita bertobat. Masih banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bertobat, untuk kita tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan seperti bangsa Israel. Karena Tuhan tidak mau kasih kesetiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu kita sia-siakan. Mari kita tabur kasih kita kepada orang lain. Mari kita berikan kasih kita itu kepada sesama kita. Supaya apa? Supaya diri kita bisa membagikan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menjadi kekuatan bagi hidup kita. Terima kasih, Immanuel, Allah beserta kita.